Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pengarang kitab Tanbihul Ghafilin atau peringatan bagi orang yang lalai, Abu Laits Asy-Syamarkandi menceritakan kisah penciptaan akal atau al-aqlu dan nafsu atau nafsun atau nufusun. Saat penciptaan keduanya, ternyata nafsu memiliki karakter yang degil, keras dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam paparannya, Abu Laits Asy-Syamarkandi menukil sebuah kitab karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, seorang ulama yang hidup pada abad ke-13 Hijriah. Beliau menerangkan ketika Allah taala menciptakan akal, maka Allah berfirman yang artinya, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal pun menghadap ke hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal pun berbalik menuruti perintah Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun berkata, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu yang dhaif dan lemah." Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu dan berfirman kepadanya, "Wahai nafsu, menghadaplah kamu." Nafsu tidak menjawab dan sebaliknya mendiamkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Setelah itu Allah Ta'ala menyiksanya di dalam neraka Jahim selama 100 tahun dan kemudian mengeluarkannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah Ta'ala memasukkan nafsu ke dalam neraka Ju atau neraka yang penuh dengan rasa lapar selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan maka Allah Ta'ala berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Akhirnya nafsu mengakui dengan berkata, "Aku adalah hamba-Mu dan engkau adalah Tuhanku." Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa dengan sebab itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan berpuasa. Kisah ini memberi kita hikmah betapa membangkangnya nafsu. Apabila seseorang tidak bisa mengendalikan atau mengawal nafsunya, maka ia akan mendapat kerugian yang amat besar. Firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'ul hawa fayudlika an sabilillah." Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Shad ayat 26. Untuk diketahui, nafsu merupakan bagian dari makhluk Allah. Nafsu bisa diartikan sebagai ruh, nyawa, tubuh dari seseorang, darah, niat, orang dan kehendak atau keinginan atau kecenderungan atau dorongan hati yang kuat. Secara istilah, nafsu adalah sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan atau dorongan hati untuk memuaskan kebutuhan hidupnya. Meskipun bukan hal yang mutlak buruk, nafsu memiliki kecenderungan untuk menyimpang, sedangkan hawa nafsu adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batasan syariat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, "Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya." Sahabat yang beriman, demikian kisah penciptaan akal dan nafsu. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufiknya sehingga kita bisa mengendalikan dan menundukkan nafsu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap hari manusia tidak akan luput dari perbuatan dosa dan maksiat. Dosa manusia bagaikan minyak yang menempel. Semakin banyak dan terus ditumpuk, tentu akan sulit dibersihkan. Begitupun dengan dosa. Semakin ditumpuk, jiwa kita akan semakin rusak. Semakin rusak, jiwa kita akan jauh dari Allah Sang Pencipta.
Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Meskipun setiap manusia melakukan dosa, akan tetapi Allah memberikan jalan bagi umatnya untuk memperbaiki diri dan menghapus dosa-dosanya sehingga derajat kita akan terangkat di hadapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan jalan bagi umat Islam untuk memperbaiki diri. Di antaranya ada 3 amalan dalam sabdanya, "Maukah kalian aku beritahukan amalan yang dengannya akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat?" Para sahabat menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu di saat yang sulit, banyak melangkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah ribat perjuangan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, ada 3 jalan untuk memperbaiki diri, menghapus dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan penghapus dosa itu diantaranya: 1. Menyempurnakan wudhu di saat yang sulit. Wudhu merupakan bahasa atau artinya bersih dan indah. Sementara menurut syariat artinya membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Menyempurnakan wudhu berarti melakukan wudhu yang disertai dengan memperhatikan rukun dan sunnah wudhu. Bila disesuaikan dengan konteks hadis tersebut, saat sulit ini contohnya ketika malam hari, saat kita mengantuk dalam keadaan dingin, lalu kita bangun pada sepertiga malam tersebut untuk berwudu dan melakukan sholat. Banyak keutamaan wudhu yang dijelaskan Rasulullah SAW. Antara lain sebagaimana diriwayatkan Tobroni dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang hamba menjaga sholatnya, menyempurnakan wudhunya, rukuknya, sujudnya, dan bacaannya, maka sholat akan berkata kepadanya, 'Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagamu sebagaimana kamu menjagaku.' Dia naik dengannya ke langit dan memiliki cahaya hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat memberikan syafaat kepadanya." 2. Perbanyak melangkah menuju masjid. Bukan berarti hanya perjalanan sampai masjid lalu pulang tak melakukan apa-apa, tapi bersegeralah mendatangi masjid setelah azan berkumandang agar bisa sholat berjamaah di awal waktu. Setiap ayunan langkah kita menuju sholat berjamaah di masjid terdapat ampunan atas dosa dan peninggian derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalan menuju rumah Allah dan memakmurkannya adalah amalan yang mulia. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa bersuci di rumahnya lalu berjalan ke satu masjid untuk menunaikan salat fardu, maka satu langkahnya menghapus dosa dan satu langkahnya yang lain menaikkan derajatnya." Hadis riwayat Muslim. 3. Menunggu sholat setelah sholat. Suatu keutamaan jika kita memiliki waktu luang dan tidak ada kebutuhan di luar masjid untuk tetap duduk di dalam masjid sambil menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Amalan tersebut memiliki keuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa duduk di masjid dalam rangka menunggu sholat, maka dia terhitung dalam keadaan sholat." Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad dengan sanad hasan dari sahabat Sahal bin Sa'ad Asy-Sya'idi radhiyallahu an. Salah satu contoh ibadah ini misalnya setelah sholat maghrib berjamaah, tetap duduk berzikir atau berdoa atau mengikuti kajian ilmu sambil menunggu didirikannya sholat isya. 4. Sedekah. Sebagian kita masih ada yang beranggapan bahwa sedekah hanya sekedar pemberian yang secara zahir mengurangi harta benda. Padahal di dalam syariatnya, sedekah memiliki begitu banyak keutamaan. Selain janji bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakannya baik di dunia maupun kelak di akhirat, sedekah juga bisa menjadi amalan yang menghapuskan dosa dan dosa. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Maka sedekah yang dirutinkan akan mempermudah diri kita mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dibarengi dengan i'tikad taubatan nasuha, bahwa kita menyadari kesalahan dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali di waktu kemudian. Dengan sedekah, selain harta dan pahala yang bertambah,
dosa-dosa yang pernah kita lakukan juga berpeluang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Bersabar pada setiap ujian dan cobaan. Adakah manusia yang tidak pernah diuji oleh Allah? Adakah dari kita yang merasa hidup ini terus-menerus bahagia, tidak pernah menghadapi sebuah kesukaran? Bukankah hakikat hidup ini ialah ujian? Keduanya seperti sepasang mata koin yang tidak dapat dipisahkan. Maka dalam menjalani hidup yang penuh dengan ujian dan cobaan ini, Allah tanamkan pada hati setiap manusia benih-benih kesabaran, sifat keridoan, kerelaan, meyakini bahwa setiap ujian dan cobaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi siapapun yang mampu keluar dari tiap ujian itu, akan diangkat derajatnya oleh Allah pada kedudukan yang setingkat lebih tinggi. Rela pada apa saja takdir yang ditetapkan oleh Allah, kemudian yakin bila setiap ketetapan ialah yang terbaik, sebab hanya Allah lah Sang Maha mengetahui kehidupan di masa depan. Dalam sebuah hadis, riwayat Imam Ahmad dijelaskan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya apabila aku menguji seorang hambaku yang mukmin, lalu ia memujiku atas ujian yang aku timpakan kepadanya, maka ia bangkit dari tempat tidurnya dalam keadaan bersih dari dosa seperti hari ibunya melahirkannya. Termasuk bila seseorang sedang ditimpa sebuah penyakit, maka yakinilah bahwa penyakit itu merupakan perantara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Meski terasa sakit di dunia, tetaplah berharap pada Allah agar kelak Dia meringankan beban kita dari hari kemudian. Sebagaimana riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. 6. Mengerjakan amal soleh. Iringilah setiap keburukan dengan kebaikan. Artinya, upayakanlah dengan maksimal setiap kesempatan untuk mengerjakan amal soleh. Sebab dosa dan keburukan yang kita lakukan akan tertutupi oleh banyaknya amalan soleh dan kebaikan yang dikerjakan. Bukankah setiap kita kelak akan ditimbang oleh Allah amal dan dosanya? Maka selain berusaha untuk memohon ampun kepada Allah, kunci dari berhasilnya taubat ialah memaksimalkan sisa kesempatan untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Sebagaimana jelas diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang menghapusnya dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak atau perangi perilaku yang baik. Maha besar Allah yang telah banyak memberikan kesempatan kepada umatnya untuk memperbaiki diri. Sahabat yang beriman, itulah beberapa amalan ringan yang sering kali kita abaikan. Padahal keutamaannya sangat besar untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang mungkin sudah tak terhitung banyaknya. Apa yang dianggap sebagai orang ringan memang terkadang terasa berat bagi sebagian yang lainnya. Namun, jika dikerjakan dengan niat dan kesungguhan serta hati yang ikhlas, maka hal itu akan terasa ringan dan tidak menjadikan beban bagi kita. Semoga kita semua bisa diberikan taufiknya agar senantiasa bisa menjalankan ketiga amalan penghapus dosa tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.